Makanya saya sebenarnya sangat-sangat prihatin, sangat sedih. Mohon maaf, tidak hanya saya, banyak kiai mengatakan bahwa Kiai Marzuki itu orang yang alim. Mohon maaf, bahkan lebih alim dari Rois Am, apalagi Ketua Umum PBNU. Tidak hanya saya mengatakan, dan saya sepakat itu. Orang sealim itu, orang seikhlas itu, orang sekhusyuk itu, kenapa harus diperlakukan semacam ini? Saya kira apa yang dilakukan oleh PBNU ini meruntuhkan wibawanya mereka sendirilah, akan menghilangkan trust, kepercayaan umat kepada PBNU. Tidak lama setelah Kiai Marzuki Mustamar terpilih menjadi ketua PBNU, bahkan kalau tidak salah sebelum dilantik itu sudah ada 1-2 orang, ini orang lama yang menghembuskan isu-isu yang negatif. Itu bahkan sebelum dilantik, karena kebetulan dilantiknya di tempat kami di Pondok Denanyar. Dan setelah itu juga banyak insiden-insiden yang dipolitisasi, atau mungkin dalam bahasa sekarang ini Kiai Marzuki itu sering dikriminalisasi oleh oknum tertentu di PBNU. Itu sudah kami rasakan sejak awal. Tapi semuanya bisa kita bendung karena kekompakan, kebersamaan ada di internal NU, yang di internal PBNU yang digawangi oleh kader-kader dari pondok pesantren. Karena saat itu ada Gus Kausar, ada Gus Reza, ada kami, ada Gus Khalil dari Sidogiri, yang semuanya kompak untuk membackup penuh terhadap keberadaan Kiai Marzuki. Sehingga isu-isu negatif maupun upaya-upaya untuk mendelegitimasi kepemimpinan Kiai Marzuki tidak bisa terjadi. Ini berlangsung sampai pada setelah Muktamar NU 2021. Selanjutnya kemudian Kiai Marzuki itu memang mendapatkan beberapa SP dari PBNU, tapi menurut saya sangat tidak prosedural dan sangat-sangat direkayasa atau penuh dengan konspirasi. SP pertama itu adalah dikarenakan setelah PBNU moratorium kaderisasi, yaitu PKPNU dan MKNU, kebetulan saya adalah koordinator bidang pengkaderan di PWNU. Ketika ada moratorium, banyak sekali PCNU di Jawa Timur yang berkeluh kesah kepada kami bahwa mereka sudah membuat program, membuat skedul untuk kaderisasi dalam beberapa bulan, bahkan ada yang sudah 1 tahun ke depan. Kalau kemudian di moratorium, ini akan mempermalukan PCNU atau sulit PCNU menjelaskan ke ya. Oke, kemudian setelah itu sebagai respon terhadap keluhan PCNU, kami membuat forum di PWNU yang dihadiri lengkap oleh Rois Suriah, juga Katib Suriah, tentu oleh Kiai Marzuki dan saya sebagai korbit pengkaderan, kemudian mengumpulkan PCNU. Intinya apa? Intinya ingin mendengarkan apa aspirasi para dari PCNU ini terkait dengan moratorium. Akan tetapi pertemuan ini oleh PBNU langsung dijage, dihakimi bahwa ini ada upaya subordinasi atau ada upaya PWNU melakukan delegitimasi PBNU di hadapan PCNU. Padahal tujuan kita hanya mendengarkan keluhan mereka. Dari keluhan mereka ini kami ingin membuat rekomendasi kepada PBNU. Yang intinya rekomendasi itu mohon ada semacam keringanan
untuk PCNU yang sudah mempersiapkan diri melakukan pengkaderan, kaderisasi PKPNU maupun MKNU. Hanya itu sebenarnya keyakinan kami. Dari situ kemudian timbul SP. Dan tidak hanya kami yang di SP, PCNU yang kemudian tetap melaksanakan kaderisasi karena mereka harus melakukan, karena sudah janji dengan kader di bawah, itu juga mendapatkan SP. Dan mulai saat itulah kemudian terjadi ketegangan antara PBNU dengan PWNU Jawa Timur. Nah, kemudian selanjutnya ketegangan kembali adalah yaitu ketika ada insiden Mardani Maming. Mungkin masih ingat semuanya ya, bendara umum PBNU yang saat itu kemudian tersangkut masalah hukum. Saya sebenarnya yang komentar hanya saya dan sebenarnya komentar itu tidak atas nama PWNU. Saya sebagai pribadi, tapi ya karena waktu itu saya menjabat sebagai wakil ketua, maka di semua pemberitaan itu dikatakan saya wakil ketua PWNU Jawa Timur. Saya memberikan kritik yang cukup keras ketika kemudian PBNU terlibat di dalam pembelaan terhadap kasusnya Mardani Maming. Apalagi pada saat terjadi sidang di Batu Licin atau di Kalimantan Selatan ya kalau nggak salah, atau di Banjarmasin saya lupa, itu juga melibatkan teman-teman Banser. Ini saya protes keras. Mardani Maming ini hikmahnya kepada NU sejak kapan? Kemudian urusan hukum yang terkait dengan dia, ini apa hubungannya dengan PBNU atau dengan NU secara umum? Kenapa kok kemudian dalam proses hukumnya harus melibatkan Banser, harus melibatkan LBH-NU atau waktu itu LBH Ansor kalau nggak salah. Ini yang kami protes. Apalagi kemudian ketika sudah ditetapkan menjadi waktu itu tersangka maka kemudian PBNU tidak segera untuk minimal menonaktifkan, tapi membiarkan ini terjadi seakan-akan melindungi, akhirnya menjadi isu yang tidak bagus buat PBNU. Nah, walaupun ini tidak menimbulkan SP, tapi ini di beberapa kesempatan Kiai Marzuki itu diperingatkan atau diperingatkan oleh PBNU, kenapa kok tidak bisa mengendalikan saya kan begitu. Kemudian SP yang kedua diterima oleh Kiai Marzuki terkait dengan masalah Jombang, yang sebenarnya di beberapa media sudah saya bantah bahwa semua instruksi PBNU kepada PWNU terkait dengan proses konvergen Jombang itu tidak ada yang diabaikan. Semua dilakukan oleh PWNU. Disuruh untuk melakukan konvergen ulang juga dilakukan. Bahkan malah yang ketika dilakukan konvergen ulang diskors oleh PBNU dengan alasan yang tidak jelas sampai waktu yang juga tidak jelas. Kemudian dari situ timbul SP kedua. Dan sebenarnya masih banyak SP-SP lain yang diterima oleh Kiai Marzuki itu yang lucu-lucu alasannya itu. Lucu-lucu sekali alasannya itu. Yang menurut saya sampai lupa itu apa alasannya, sampai lupa. Ya karena saking lucunya. Kemudian yang terakhir yang saya ingat di SP itu adalah pagelaran atau pelaksanaan NU Award yang dilakukan oleh PWNU Jawa Timur sebelum puasa, ingat saya, itu dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo. Pondok Pesantren Lirboyo. Dan memang dalam perjalanannya banyak ketegangan. Karena apa ya? Karena kami ini kan sudah di PWNU sebelum ada muktamar, dan selama sebelum pergantian kepengurusan PBNU, agenda-agenda PWNU ini tidak pernah kemudian harus izin kepada PBNU, kemudian harus mengkoordinasikan dulu secara detail kepada PBNU. Biasanya itu PW, PC mau kegiatan asalkan kreatif untuk menghidupkan organisasi ya jalan saja. Tapi sejak pergantian PBNU ini memang ada gaya yang berbeda.
Jadi semua kegiatan kita itu diharuskan untuk minta izin kepada PBNU. Jadi lucu sebenarnya. Apa dia nggak bingung kalau namanya semua PW se-Indonesia ini setiap mau kegiatan terus minta izin. Dan itu kan akan membunuh kreativitas dan jalannya organisasi di tingkat bawahnya. Nah, sehingga ketegangan itu termasuk ketika menjelang peringatan 1 abad di Jawa Timur. Termasuk mungkin yang juga membuat orang-orang PBNU ini sangat kecewa ataupun marah dengan kami di PBNU adalah kritik kami, dan saya memang yang kritik terkait dengan keberadaan foto-fotonya waktu itu Erick Thohir di dalam peringatan 1 abad di Sidoarjo yang sangat mendominasi dengan mengatasnamakan sebagai SC peringatan 1 abad. Bahkan fotonya jauh lebih besar daripada fotonya Rois Am dan Ketum. Dan itu menurut kami tidak etis. Tidak etis. Mestinya peringatan 1 abad itu yang ditonjolkan adalah Muassis Nahdlatul Ulama. Kalaupun struktur yang ditonjolkan ya harusnya Rois Am, Ketum PBNU. Ini tidak. Yang mendominasi adalah Ketua SC, yaitu Bapak Erick Thohir. Saya lanjutkan tadi yang SP yang terakhir ini ya, yang terjadi di gara-gara pelaksanaan NU Award di Lirboyo. NU Award itu sudah menjadi kegiatan rutin PWNU mungkin sejak tahun 2015 atau 2014. Bahkan sebelum saya menjadi pengurus PWNU itu sudah rutin dilakukan tiap tahun. Dan itu yang kemudian diadopsi oleh PBNU juga. Nah, tahun kemarin 2022 kita laksanakan di Lirboyo. Sebenarnya agenda kita itu sebelum 1 abad, tapi kemudian oleh PBNU dilarang. Jangan, agar tidak mengganggu konsentrasi pelaksanaan 1 abad di Sidoarjo. Akhirnya kami undur setelah pelaksanaan 1 abad. Di situ kami juga mengundang Rois Am. Kami juga mengundang ketua umum. Undangannya dikirim ke Jakarta. Kami sendiri juga matur. Saya kan sebagai ketua panitianya. Saya juga langsung soal kepada Rois Am, matur ke beliau untuk menghadiri acara itu. Dan itu menunjukkan SP. Yang lucunya SP itu apa alasannya? Karena tidak mencantumkan bahwa nantinya ketua umum PBNU itu memberikan sambutan. Kan itu sepele banget. Kita tidak mencantumkan itu bukan karena apa-apa, karena undangannya nggak cukup kalau semua sambutan itu tulis di situ di undangan. Tapi di rundown acara secara detail itu ada bahwa di sana ketua umum kalau hadir akan diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Yang kita sebut spesifik di dalam undangan itu memang hanya taujihat atau tausiah atau amanah dari Rois Am PBNU. Nah, jadi itulah kemudian timbul SP lagi. Entah itu SP yang keberapa saya lupa. Bilangnya sih SP ketiga, tapi itu sudah lebih dari ketiga itu. Jadi rekor kira-kira PO Jawa Timur mendapat SP sepanjang hayatnya NU ini. PWNU mendapatkan SP yang terbanyak kira-kira begitu. Pantas masuk muri lah kira-kira begitu. Nah, kemudian jadi SP. Dan anehnya SP itu hanya kepada Kiai Marzuki Mustamar, padahal undangan ditandatangani lengkap oleh Rois Surya, Khatib Surya, ketua PWNU dan sekretaris. Dan acara di Lirboyo itu juga dihadiri oleh banyak kiai-kiai yang masuk di struktur PBNU, termasuk Profesor Nuh yang di Lirboyo itu menyerahkan hadiah utama kepada pemenang di NU Award. Sebenarnya sangat prihatin, sangat sedih. Mohon maaf, tidak hanya saya, banyak kiai mengatakan bahwa Kiai Marzuki itu orang yang alim. Mohon maaf, bahkan lebih alim dari Rois Am, apalagi ketua umum PBNU. Tidak hanya saya mengatakan, dan saya sepakat itu. Orang sealim itu, orang seikhlas itu, orang sekhusyuk itu, kenapa harus diperlakukan semacam ini? Kenapa diberikan perlakuan yang menurut saya ini sebuah penghinaan pada keilmuan beliau,
kepada dedikasi beliau, dan beliau itu panjang sekali pengabdiannya kepada NU. Beliau itu hampir setiap bulan keliling, tidak hanya di Jawa, di luar Jawa, di Sumatera, di Papua, bahkan beberapa kali diundang di NU luar negeri. Sedemikian hebat pengabdian beliau, seakan-akan kemudian diruntuhkan hanya demi kepentingan-kepentingan yang sangat sepele. Jadi itu sebuah keberhasilan dari kami, dan saya kira apa yang dilakukan oleh PBNU ini meruntuhkan wibawanya mereka sendiri lah, akan menghilangkan trust, kepercayaan umat kepada PBNU. Kenapa? Karena Kiai Marzuki itu sangat kuat di kultur, sangat kuat di kultur. Itu saking saking rajin dan begitu masifnya beliau ini melakukan dakwah di berbagai daerah.